Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan acara ngobrol online perkara IT atau disingkat Ngopit yang diselenggarakan oleh Sahaja Innovation bersama saya Hasanuddin. Dan pada malam hari ini, pada kesempatan ini kita akan sharing, berbagi ilmu, ngobrol santai dengan tema web dan landing page sebagai media branding. Ya, dengan adanya tema ini, saya berharap bisa berbagi, sharing bagi Bapak Ibu yang mungkin belum memahami tentang IT atau juga adik-adik sekalian, ya, saudara-saudari yang juga mungkin sudah kenal IT, ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang web dan landing page sebagai media branding. Nah, dua hal berarti yang akan kita bahas malam ini. Pertama tentang branding itu sendiri, yang kedua adalah tentang web dan landing page, gitu ya. Nah, yang pertama tentang branding, ya. Branding itu bisa dikatakan berasal dari kata brand, ya, merek, begitu ya. Nah, jadi dia itu bagaimana agar merek atau identitas kita, ya, atau lembaga kita, personal, ya, lembaga, organisasi maupun bisnis, ya, itu juga bisa dikenal, ya, dikenal kemudian diketahui oleh publik, gitu ya. Nah, dan kalau kita berbicara tentang online digital, tentu adalah media yang bisa dijadikan untuk branding itu tidak lain adalah pertama adalah website dan landing page tadi, yang kedua adalah sosial media, yang ketiga bisa jadi media YouTube, ya, karena juga pengguna YouTube juga luar biasa banyaknya. Nah, dan kali ini kita hanya akan fokus media untuk brandingnya akan kita fokuskan kepada website dan landing page, ya. Nah, jadi kalau saya mencari pengertian tentang branding, gitu ya. Nah, jadi di sini ada dari jurnal Entrepreneur, gitu ya. Bagaimana atau apa tentang branding. Nah, di sini dikatakan bahwa brand itu merek, ya, kemudian branding itu sebuah kegiatan komunikasi memperkuat, mempertahankan sebuah brand dalam rangka memberikan perspektif kepada orang lain yang melihatnya. Nah, jadi erat kaitannya branding ini, gitu ya, dengan suatu identitas, suatu merek, ya, yang kita akan kenalkan, komunikasikan kepada orang lain di luar sana. Itulah kegiatan branding. Nah, apakah branding ini penting? Nah, bagi saya untuk orang yang memiliki kepentingan bisnis, kepentingan perusahaan, kepentingan lembaga, organisasi sangat penting, gitu ya. Karena saya masih ingat apa yang dikatakan oleh guru saya, mentor saya dari Bandung, namanya Abah, gitu ya, bahwa ketika kita sudah tampil di dunia digital, dunia online, ya, orang itu ibaratnya dalam bahasa bisnis itu akan membeli kitanya, ya. People buy you, gitu ya, not your product. Jadi orang akan membeli Anda, bukan produk Anda. Itu quotes-nya, gitu ya. Nah, sehingga penting sekali dalam dunia digital, dunia online, gitu ya. Itu adalah
branding itu gitu ya. Nah, jadi sangat penting, terutama sekali lagi untuk Anda yang punya bisnis. Karena dengan bisnis itu kita bisa membrand produk kita agar dikenal, agar dibeli oleh orang gitu ya. Nah, bagi yang bukan bisnis, bukan menjual produk juga sangat penting begitu. Misalnya saya ada program Go Sekolah Digital dan Modern ya. Penting juga sekolah itu untuk branding agar dikenal oleh masyarakat, sehingga ketika mencari referensi sekolah terbaik, misalnya SMP terbaik, sekolah yang punya lab bagus ya, sekolah yang punya prestasi banyak, itu dengan orang tahu karena kita branding gitu ya. Nah, itulah pentingnya branding ya. Saya kembali ke pengertian branding di sini gitu ya. Ada juga dalam pengertian lain gitu ya. Menurut Kotler 2009, branding itu merupakan nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa atau kelompok penjual dengan untuk membedakannya dari barang atau jasa pesaing. Nah, itu juga branding. Jadi bagaimana kita mengenalkan identitas ya, kemudian simbol, rancangan dan seterusnya ke publik, sehingga membedakan bahwa itu identitas kita, itu rancangan kita berbeda dengan rancangan orang lain. Itu sudah branding gitu ya. Nah, itu terkait branding. Jadi sekali lagi itu penting. Kemudian saya sekarang menuju kepada website gitu ya. Nah, website dan landing page. Ya, di sini kalau kita lihat perbedaannya, ya sebelum ke perbedaan gitu ya, saya ingin sampaikan dulu bahwa website ya, mungkin kita pernah dengar dengan istilah situs ya, site gitu ya, website gitu ya. Nah, itu adalah kumpulan-kumpulan halaman ya dalam bentuk informasi yang disajikan untuk publik ya, sehingga orang bisa mengenal atau mengetahui apa yang kita sampaikan. Itu website. Jadi bisa dikatakan sebagai pusat informasi online begitu ya. Nah, itu website. Nah, kemudian ada juga salah satu jenis website itu adalah landing page ya. Karena website itu bisa digunakan untuk blog personal, bisa digunakan untuk profil lembaga, instansi gitu ya. Bisa juga untuk pembelajaran, ada namanya e-learning, bisa juga untuk toko online, e-commerce ya, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, bentuknya itu ada dua. Website secara umum itu berisi informasi-informasi yang disajikan dalam bentuk menu-menu halaman. Nah, kemudian landing page itu salah satu bentuk website yang memang khusus kegunaannya. Nah, apa bedanya? Oke, ini saya ambil dari tebar.co.id gitu ya. Landing page dan website, apa perbedaannya? Nah, dikatakan di sini bahwa antara website dan landing page itu ada 4 hal yang membedakan ya. Pertama itu adalah dari sisi tujuan. Ya, di sini ada tujuan. Website digunakan untuk mempresentasikan sebuah bisnis dengan tujuan memudahkan pengguna mengakses atau mencari informasi seputar usaha, seputar lembaga, seputar personal Anda. Ya, jadi disajikan dalam bentuk informasi-informasi gitu ya. Nah, sedangkan tujuan untuk landing page gitu ya, itu adalah menggunakan halaman tertentu gitu ya untuk tujuan yang lebih spesifik, seperti penawaran terbatas,
promosi, info produk terbaru, ya, atau konten positif lain dari website toko atau usaha Anda. Jadi bisa dikatakan bahwa landing page ini satu topik yang spesifik, satu halaman dari beberapa halaman di website itu, ya, yang kemudian ditujukan untuk promosi, untuk menarik pelanggan, gitu ya, dan lain-lain. Sehingga secara umum landing page ini ditujukan untuk promosi produk atau untuk menjual produk. Nah, sehingga Bapak Ibu yang bergerak di bidang penjualan, ya, UMKM, gitu ya, toko online, ya, maka untuk menginformasikan dan menarik pelanggan itu adalah direkomendasikan menggunakan landing page, ya, untuk menyampaikan atau mempromosikan produknya. Nah, nanti bisa saja nanti di dalam perkembangannya, ya, ketika ingin mempromosikan menarik pelanggan tadi, ya, landing page ini dihubungkan dengan media iklan, gitu ya. Misalnya iklan di Facebook, iklan di Instagram, ya, ada kita mengenal namanya FB Ads, IG Ads, gitu ya, dan itu bisa diiklankan di sana landing page-nya. Jadi muncul di iklan Facebook misalnya, kemudian ketika diklik, ya, maka nanti akan masuk ke landing page Bapak Ibu sekalian. Ketika diklik lagi itu maka akan mereka membeli produknya atau kontak ke WA admin atau mengisi form dan seterusnya, gitu ya. Oke. Itu yang pertama, pembedaan antara website, ya, secara umum dengan landing page secara tujuan. Yang kedua, secara audiens, ini dari Tebarko ID. Jika website digunakan untuk mendapatkan audiens secara luas, ya, maka audiens yang dibidik landing page itu lebih spesifik. Nah, jadi ibaratnya untuk landing page, ya, benar-benar mentargetkan orang yang akan mau berminat dan membeli produk, gitu ya. Itu adalah landing page. Kemudian yang ketiga itu perbedaannya dari sisi konten, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa salah satu faktor penting, ya, agar website itu menduduki ranking tertinggi dalam mesin pencari itu adalah konten, gitu ya. Sehingga konten yang ada di website itu lebih luas, lebih umum, sedangkan landing page itu lebih spesifik, biasanya hanya berisi sebuah halaman, gitu ya. Kemudian terakhir itu dari sisi desain, ya. Desainnya berbeda, ya. Kalau website secara umum itu nanti akan ada menu-menu yang bisa diklik dan untuk informasikan sesuatu. Tapi landing page itu biasanya satu halaman penuh dari atas sampai ke bawah, ya. Kemudian audiens atau calon pelanggan itu tinggal men-scroll, ya, sehingga nanti terbacalah semua informasi, tertarik, kemudian beli. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, apakah kemudian landing page bisa digunakan untuk selain yang bisnis atau toko online atau menjual produk? Bisa jadi, cuma jarang, gitu ya. Jarang, karena website secara umum itu untuk profil lembaga, profil instansi, gitu ya, itu akan menginformasikan banyak hal, gitu ya. Oke, ini saya contohkan website misalnya Telkom, ya, Telkom Indonesia, ya. Nah, di sini akan ada banyak informasi-informasi yang bisa didapatkan oleh audiens, gitu ya, mulai dari profil, gitu ya, kemudian sampai ke investor, ke CSR, kemudian berita, ya, itu banyak hal dan tersaji dalam bentuk menu-menu,
ya. Kemudian menu-menu ini masing-masing akan dilingkan ke halaman lain, kemudian ditampilkan detailnya, ya. Nah, ini website yang sering kita kenal. Atau misalnya ada contoh lagi, ini misalnya website Pemda Kabupaten Sumbawa Barat misalnya, ya, tempat saya berada, ya. Itu ada berita-berita gitu, ya. Kemudian ada layanan-layanan, ada galeri foto, galeri video, dan seterusnya, ya. Nah, itu website. Nah, sekarang bagaimana dengan contoh landing page, gitu ya. Nah, ini saya contohkan landing page, ya. Oke, misalnya, nah inilah. Ini contoh landing page yang memang sebenarnya diperuntukkan untuk diakses di handphone atau di smartphone gitu, ya, di HP. Nah, cuma kalau ditampilkan di desktop atau di laptop ya seperti ini, jadi lebih lebar gitu, ya. Oke, jadi ini ada contohnya landing page yang menawarkan produk menjadi YouTuber sukses gitu, ya, kelas sukses YouTube, ya. Nah, ini di sini disampaikan, ya, apa masalahnya, kelebihannya menggunakan YouTube, kemudian ada bagaimana cara menghasilkan dari YouTube, kemudian bagaimana profil mentornya, kemudian materinya apa saja. Nah, ini contoh landing page, jadi dia itu utuh gitu, ya, satu halaman. Terus ada testimoni juga, kemudian paketnya harganya berapa, kemudian kalau ini promonya sampai berapa lama lagi, ya, testimoni. Nah, dan ajakan untuk mengklik atau mengikuti kelasnya. Dan biasanya ketika misalnya kita klik misalnya, ya, kita anggaplah misalnya ingin beli gitu, ya, daftar sekarang misalnya. Nah, maka dia akan diarahkan pelanggan itu ke halaman pemesanan. Nah, di sana kita bisa mengisi form, ya, kemudian pilih metode pembayaran, kemudian proses. Nah, nanti proses ini, ya, biasanya nanti akan terhubung nanti ke admin, WA admin, kemudian akan ada komunikasi lebih lanjut, ya, sampai nanti proses jual belinya itu selesai gitu, ya. Nah, itu contoh website dan landing page, ya. Saya berharap itu sudah bisa menjadi bahan untuk kita ketahui bersama, kita sharing, ya. Semoga nanti ini bermanfaat buat Bapak Ibu yang mungkin akan mengembangkan bisnisnya melalui website dan landing page, atau misalnya ingin membangun branding instansi, sekolah, kampus, begitu, ya, tempat kerja, ya, melalui suatu website. Dan tayangan ini, ya, kita juga nanti akan tayangkan video ini di channel YouTube Mahisa Hajah, ya. Jadi nanti akan ditayangkan di sana. Kemudian jangan lupa untuk subscribe juga channel kami Mahisa Hajah, ya. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu tadi tentang branding, ya, terutama branding melalui media digital atau online gitu, ya. Kemudian sudah tahu tentang website dan landing page, ya, seperti apa. Nah, sekarang kemudian muncul pertanyaan, bagaimana membuat website dan landing page, gitu, ya. Nah, biasanya yang paham, ya, tentu orang-orang yang backgroundnya IT atau bidangnya adalah komputer, informatika, gitu, ya. Nah, itu mereka akan bisa membuatnya, ya, karena mereka tahu programming, ya, diprogram kemudian dipasang di online sana,
gitu ya. Nah, sehingga di dalam pembuatan website atau landing page itu sebenarnya ada dua hal. Pertama, di program tadi ya, biasanya dibuat di lokal, di laptop atau di komputer lokal oleh programmer gitu ya. Kemudian yang kedua itu dipasang di server internet atau dipasang di online sana, sehingga nanti kita kenal ada yang namanya hosting dan domain. Hosting web itu tempat kita pasang file atau data kita itu, sedangkan domain itu adalah nama alamat website atau landing page-nya ya, misalnya telkom.co.id gitu ya, atau misalnya produk.com. Nah, itu nama domain. Sehingga nama domain, alamat webnya atau landing page-nya, hosting tempat datanya ya, kemudian saling link dan bisa diakses secara online ya. Jadi dibuat kemudian di-online-kan. Nah, apakah harus tahu cara buatnya? Ya, kalau bukan backgroundnya IT, informatika dan sejenisnya, maka disarankan untuk tidak ya. Kecuali misalnya sekolah mau buat website, punya guru TIK yang backgroundnya IT atau informatika, nah, itu bisa. Misalnya diajarkan atau ikut kelas saya mungkin nanti pembuatan web dan landing page gitu ya. Nah, itu bisa begitu. Tapi kalau benar-benar tidak punya background, ya tidak direkomendasikan untuk membuat sendiri. Terus bagaimana caranya? Ya, bisa menggunakan jasa pembuatan web atau landing page. Apakah mahal? Ada yang murah, ada juga yang mahal. Tinggal kita cari ya, bisa kita browsing, bisa cari di Tokopedia maupun ya marketplace atau di portal-portal freelance gitu ya. Nah, itu banyak jasa-jasa ya. Saya rasa juga tidak banyak. Oke, ini saya tunjukkan contoh jasa pembuatan website dan landing page di marketplace ya, nanti Anda bisa cek. Misalnya saya masukkan kata kunci di Tokopedia gitu ya, jasa buat landing page. Nah, ini banyak sekali. Jadi bukan berarti marketplace itu hanya jual barang ya, tidak, mereka juga jual jasa gitu. Dan sekarang itu sudah banyak orang menawarkan seperti itu ya. Nah, di sini ada jasa, mulai ada yang menawarkan 100-an ribu, 200 ribu, 300 ribu. Tidak mahal juga gitu ya, untuk membuat ada atau memiliki website atau landing page itu. Pak, saya kemarin kok pas di instansi atau lembaga kok bisa sampai jutaan ya buat websitenya, bahkan mungkin sampai 10 ribu kalau di instansi. Nah, itu berbeda lagi sebenarnya. Jadi kalau kalau kita buat website yang sudah kompleks begitu ya profilnya gitu ya, itu bisa lebih mahal ya. Kalau ini lebih fokusnya kepada landing page gitu ya. Landing page itu spesifik dia, jadi hanya satu halaman saja, makanya jadi lebih murah. Oke, ini contohnya, misalnya saya ambil yang ini misalnya ya, yang 245 contohnya ya. Nah, di sini ya disebutkan ya sudah termasuk pembuatan landing page satu halaman, termasuk juga domain.com, kemudian free hosting. Nah, jadi di sini sudah dibuatkan landing page-nya, udah jadi, tinggal kita kasih materi-materi bahan-bahannya saja gitu ya. Sudah jadi landing page-nya, sudah dapat domain www-nya, misalnya www.product.com gitu ya. Kemudian sudah dapat hosting. Nah, biasanya domain dan hosting ini renewalnya atau masa aktifnya itu 1 tahun biasanya. Nah, jadi harus diperpanjang per tahun. Nah, jadi kalau misalnya jasa ini sudah termasuk domain, hosting, landing page, berarti dia sudah tahun pertama ditanggung. Tinggal kita tahun keduanya saja misalnya. Jadi tergantung
jasa yang ditawarkan. Ada juga yang hanya buat saja, masangnya kita sendiri, gitu ya. Nah, jadi harus diperpanjang. Nah, berapa biasanya perpanjang? Nah, tergantung tempat hostingnya. Tapi secara umum domain itu sekitar 200-300 ribu, hosting itu ya sekitar 300 sampai 500 ribu lah per tahun, ya. Banyak yang menawarkan, ya. Nah, jadi saya kembali lagi ke sini contoh yang jasa menawarkan, ya. Nah, ini sudah termasuk tadi pembuatan landing page, domain, ya, dan free hosting. Nah, kemudian syaratnya kirimkan konten berupa gambar, kalimat promosi, nomor WA, dan video maksimal 2 buah. Kami akan pasang semua konten promosi hebat di landing page dan diakhiri dengan call to WA. Oke. Sudah disediakan. Nah, kami sarankan untuk menggunakan domain.com karena tahunannya hanya 150k, ya, 150.000, ya. Oke, sedangkan kalau yang lain domain.store, domain.online, ya, murah di awal tapi tahun berikutnya 800.000 dan seterusnya. Itu informasi dari mereka, gitu ya. Oke, itu ada profil mereka, portofolio dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh, ya. Di Shopee juga kalau kita masukkan kata kunci jasa membuat landing page, gitu ya, itu juga banyak jasanya, gitu ya. Ada yang nawarkan dari 59.000 sampai 300.000, gitu ya. Nah, jadi kisarannya ya seputar itu, ya, 200 sampai 300.000, ya. Nah, jadi tergantung dia dengan domain apa tidak. Ada yang mahal, Pak, misalnya kok ini sampai 1 juta. Oh, bisa saja dia mungkin sudah termasuk perangkat-perangkat pendukungnya, ya, mungkin kids landing page-nya sehingga nanti bisa buat sendiri, ngedit sendiri dan seterusnya. Bisa jadi juga dia domainnya domain apa, gitu ya. Jadi bisa jadi. Tapi prinsipnya kisarannya kalau membuat landing page itu kurang lebih 200 sampai 300.000. Nah, kemudian ini contoh hosting, ini saya tunjukkan yang saya rekomendasi ada 2, gitu ya. Saya bisa di sini ada Niaga Hoster namanya, ya. Kemudian ada juga namanya Hoster.co.id. Tidak mahal lah dia. Jadi ada misalnya di sini, nah ini, ya. Hanya hostingnya ada yang sebentar, ada yang paket 200.000 setahun, ada yang 300.000 setahun, gitu ya. Nah, termasuk juga di Niaga Hoster, ini juga domainnya juga ada yang 10.000 per bulan, ada yang 20.000 per bulan dan seterusnya, gitu ya. Jadi tidak mahal-mahal sebenarnya. Cuma permasalahannya adalah ketika menyangkut hal-hal teknis, gitu ya. Bagaimana harus dipasang webnya, landing page-nya, harus diperpanjang, itu harus kontak siapa, gimana caranya, transfer kemana. Nah, itu yang kadang-kadang ribetnya di situ. Kalau kita tidak punya skill IT atau staff IT. Nah, sehingga memang lebih direkomendasikan bagi Bapak Ibu yang berbisnis tapi background IT-nya tidak cukup, ya itu bisa menggunakan jasa orang lain, gitu ya. Sehingga kita terima beres aja, ya. Websitenya tinggal terima beres online, landing page-nya terima beres sudah online, sudah terhubung ke WA, begitu ya. Kemudian kita sudah bisa meng-closing pelanggan sehingga pelanggan itu beli produk kita. Itu aja sih yang banyak terpenting. Kalaupun harus diperpanjang, tinggal kita kasih aja perpanjang sekian, misalnya 500.000, ya. Biasanya sih segitu aja, gitu ya. Oke, itu ya saya sudah menginformasikan, men-sharingkan
terkait branding melalui media online atau digital, kemudian apa itu website dan landing page, kemudian memasangnya di hosting dan domain web gitu ya. Kemudian ada alternatif yang lebih simpel, yaitu menggunakan jasa freelance atau jasa programmer agar kita bisa memiliki website dan landing page untuk kita gunakan baik untuk branding personal, branding perusahaan, lembaga, instansi, atau branding bisnis toko online kita ya. Oke, sambil saya cek yang mungkin yang bertanya. Oke, pertanyaan, nanti ada kelasnya nggak Pak? Misalnya untuk belajar lebih teknis. Ada, saya juga punya program Go Sekolah Digital dan Modern itu. Nanti salah satunya adalah bagaimana melatih sekolah itu untuk bisa branding lewat website, sosial media, dan YouTube gitu ya. Jadi bagaimana merombak webnya, membuat webnya, sampai mengupdate kontennya. Bahkan untuk membuat webnya tidak perlu diajarkan teknis-teknis gimana cara membuatnya, langsung dikasih yang sudah jadi, tinggal bagaimana reportasenya dan mengupdate konten agar nanti di ranking Google atau search engine itu bisa muncul di halaman teratas. Itu sebenarnya kuncinya di situ ya. Jadi insya Allah akan ada kelas-kelas. Makanya dengan Anda mengisi konfirmasi kehadiran ya, bagi yang belum segera diisi ya di bit.ly/ngopitweb ya. Itu Anda bisa mengisi formnya, nanti akan kita masukkan dalam grup sehingga nanti informasinya kita bisa sampaikan lebih lanjut gitu ya. Nah, termasuk nanti kalau ada kelas Go Sekolah Digital ya dan modern, termasuk kalau ada kelas nanti juga kelas editing video, kelas yang lain, nah insyaallah nanti kita akan informasikan ya. Nah, jadi sekali lagi pertemuan pada kesempatan ini ya, saya berharap bisa sharing informasi, sharing ilmu, pengalaman kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang memang pengen branding baik untuk sekolahnya, untuk kampusnya, perusahaannya, instansinya, ataupun untuk bisnis ya, untuk toko online, untuk menjual produk dan seterusnya gitu ya. Sehingga ketika kita ingin benar-benar tampil dan dikenal secara online, secara publik begitu ya, orang akan kenal kita. Makanya kita siapkan konten-konten yang lengkap gitu ya, yang sistematis ya. Misalnya tentang sekolah itu mulai dari profil sekolah, visi misi, sejarah, pengantar kepala sekolah ya, profil gurunya siapa aja dan seterusnya, kemudian fasilitas sekolahnya apa, prestasinya apa, kemudian berita-berita kegiatan siswanya apa, kegiatan gurunya apa, kemudian apa saja sistem yang ada di sekolahnya ya. Nah, itu perlu diinformasikan di situ ya. Termasuk misalnya alumninya bagaimana, apakah kemudian ada sistem akademik, apakah ada penerimaan peserta didik baru, PPDB online dan seterusnya ya. Nah, itu perlu disampaikan di sana. Begitu juga dengan instansi gitu ya, ada profil instansi, program dan tugas pokoknya apa, tupoksinya ya, kegiatan-kegiatan instansinya apa saja, mitranya siapa saja begitu ya. Nah, itu sangat penting sekali ya. Oke, untuk segala tujuan tadi ya, baik untuk branding personal, branding perusahaan, instansi, maupun branding bisnis atau toko online Anda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika memang sudah tidak pertanyaan lagi,
Semoga apa yang saya sharekan, saya infokan ini ya bisa bermanfaat buat kita semua ya, terkait dengan bagaimana pentingnya kita branding lewat digital atau online, terkait dengan bagaimana memanfaatkan website dan landing page dengan tepat dan benar, termasuk bagaimana memilikinya sampai dia online dan berjalan ya, walaupun menggunakan jasa programmer atau freelance, sampai dengan kemudian kita mewujudkan tujuan atau target ya masing-masing begitu ya. Dan saya Hasan dari Saja Innovation mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Jangan lupa like dan subscribe juga channel My Sahaja, dan like tayangan di Facebook Live-nya. Terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan ngopit ya, ngobrol online perkara IT di lain waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.